Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sepertinya kekisruhan ijazah Pak Jokowi di media sosial pasca Lebaran ini semakin memanas, sahabat ya. Ada beredar banyak video daripada YouTuber di mana Rizmon Sianipar secara terang-terangan itu menantang Roy Panci CS, dan tentu ini membuat Roy Suryo semakin terpojok, apalagi tak kalah Rizmon Sianipar akan membongkar siapa aktor-aktor, para politisi, para bohir yang ada di belakang mereka yang tidak tanggung-tanggung. Menurut video yang sudah viral beredar, itu ada sekitar 50 miliar hanya untuk mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Ya, dari dulu saya selalu bilang bahwa ini pasti erat kaitannya dengan agenda 2029, sahabat. Isu ini sengaja dipertahankan secara terus-menerus. Nah, karena itu kemudian Roy Suryo betul-betul meradang sampai merengek-rengek meminta agar Rizmon Sianipar kembali kepada dirinya. Tapi di sisi lain masih tetap kelihatan tegar dan bahkan menantang balik Rizmon Sianipar. Itu juga beredar videonya di beberapa kanal media mainstream ya, yang saya kira sahabat-sahabat mungkin sudah menontonnya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya ini coba kita cek seperti apa pernyataan daripada Roy Panci. Ini dia videonya. Sekali lagi Rizmon, kamu tetap sahabatku, sahabat kita semua ya. Kalau kamu nanti kembali, siapa tahu ini juga trickingnya Rizmon. Kalau saja RJ-nya disetujui, ya kan, ya itu kan kayak DHL RJ-nya disetujui, dikasih SP3, terus masih ngomong di luar, ijazahnya tetap palsu, saya minta maaf. Nah, nanti Rizmon moga-moga juga gitu ya, dapat SP3, dapat RJ, terus nanti begitu jadi ahli di luar sana dia itu ijazahnya palsu 11.300%. Saya seperti babu Anda, Pak Roy Suryo. Bisa ngontak, ya udahlah, nggak perlu lah. Ya itu kalau kata Bung Karno, ya dulu, bang film kita, itu hanya bagian kecil. Ada ada takutnya, yang takut tuh dia. Ada takut. Kalau dia berani datang di acara-acara TV. Gak ada yang berani. Ayo Rizmon, kalau berani datang di acara TV. Tapi Anda kan jago sekali menganalisis ya Bang, yang melihat ke depannya apa sih yang akan kira-kira dilakukan oleh Rizmon? Bang Rizmon, dia sudah kehilangan integritasnya. Bang Rizmon, menganalisis. Kalau analisis semua datang aja. Ya, kemarin di acara rakyat bersuara sama-sama di iNews juga nggak berani datang. Gimana? Terakhir dari Bang Ade. Satu lagi Bang, kalau berani dia bikin video itu buka komennya, jangan pengecut. Dia nggak buka komennya. Jadi komennya tuh nggak dibuka sama dia. Komen sosmed? Komen sosmed ya ditutup. Waduh, kecil banget, meong banget itu. Bahkan kemarin saya kasih bantal gambar kucing. Ya. Respon tuh ada target juga, salah satunya melaporkan saya. Kalau memang nantang-nantang, boleh-boleh aja. Tapi ya ngapain nantang tapi sekaligus memblokir WA. Dia menyebut soal kontribusi 50 halaman di buku Jokowi Setip. Betul, memang paling singkat saya kontribusi. Tapi itu adalah summary atau merupakan rangkuman dari semua keseruan yang awalnya kami tulis menjadi dalam buku Jokowi Setip. Gambar-gambar itu asalnya dari mana? Semua dari saya. Dan kalau kemudian itu dimasukkan dalam WA kan yang memang nggak bisa. Jadi berikutnya memang saya layout dengan Word. Saya dengar respon itu ada target juga, salah satunya melaporkan saya. Yang biarkanlah rakyat yang akan kemudian akan menilai dengan sendiri. Respon sudah minta maaf sampai semaaf-maafnya, sampai sehina-hinanya kayak gitu ya. Kemudian sampai membalik, sampai rela menyerang kami semua. RC-nya belum juga SP3-nya belum keluar. Kalau memang nantang-nantang, boleh-boleh aja. Tapi ya ngapain nantang tapi sekaligus memblokir WA. Udahlah, yang dibutuhkan oleh Bang Rizmon itu sekarang apa? Bantal ini ya. Nah, untuk apa? Tidur, katanya pengen tidur. Udah tidur Jadi aja. memang Ya, kelihatannya dunia digital kembali sangat heboh karena adanya guncangan yang dilakukan oleh Rizmon Sianipar. Nah, saya yakin siapapun tidak pernah ada yang menyangka aliansi yang dulu terlihat sangat rapat kini pecah berkeping-keping. Kita tahu Rizmon Sianipar, sang ahli digital forensik, tidak lagi bermain halus. Ia melontarkan tantangan terbuka yang membuat pihak-pihak selama ini, di antaranya Roy Panci, Dr. Tipa dan pengacaranya ya, yang sampai hari ini masih
bersikuku menyuarakan jasa Pak Jokowi palsu, tampak berada di ruang yang sangat terpojok sahabat. Yang itu kelihatan sekali. Betul dia di ujung tanduk. Dan sekali lagi ini bukan sekedar perdebatan. Sebab Rismon mengancam akan membongkar siapa sebenarnya tokoh-tokoh besar dan bohir yang berada di balik layar. Sebagaimana yang saya sampaikan di video awal. Tentu yang menjadi pertanyaan, mengapa Roy Suryo kini tampak goyah? Kan kelihatan itu dari video yang saya cuplikan kan, bagaimana dia sangat pelimplang, rengek-rengek meminta. Di sisi lain, di acara salah satu video mainstream itu menantang-nantang Rismon. Benarkah ada kepanikan di balik layar sahabat? Nah tentu publik melihat sebuah pergeseran yang sangat drastis. Rismon Sianipar bukanlah orang sembarangan ya, sekalipun hari ini dipertanyakan juga ijazahnya. Tapi ketika ia bicara tentang data, ia bicara tentang bukti teknis, tentu ancaman Rismon untuk membongkar aktor intelektual atau para penyokong dana di balik isu ijazah palsu ini adalah betul-betul serangan yang langsung mengarah ke jantung bagi narasi yang selama ini dibangun Roy CS. Gaya bicara Rismon yang belak-belakan, sahabat-sahabat mungkin sudah sering menonton bagaimana Rismon kalau bicara. Saya kira bukan menunjukkan ia memegang kartu as yang tidak diduga sebelumnya. Artinya jika benar Roy Suryo kini mencoba melakukan pendekatan kembali kepada Rismon, ini adalah indikasi kuat adanya kerapuhan posisi hukum sahabat. Artinya betul-betul sudah sangat terpojok. Dan secara politik begitu pun juga posisinya sangat terpojok. Dalam dunia analisis tajam ini disebut sebagai damage control yang saya kira sudah terlambat. Itulah yang terjadi yang dipertontonkan oleh Roy Panci sebagaimana yang saya cuplikan videonya itu sahabat ya. Artinya bukan hanya Roy, ya tentu Dokter Tipa juga dan jajaran para pengacaranya. Terutama saya kira Refli Harun, apalagi akhir-akhir ini Refli Harun saya lihat sudah sering memakai kacamata hitam. Saya yakin itu akan ikut terseret dalam pusaran ketidakpastian ini. Apalagi ada uang saya dengar sekitar 50 M yang digelontorkan, termasuk diperuntukkan untuk para pengamat, untuk memanasi terus ini isu ijazah, diperuntukkan untuk media-media sosial yang membackup. Aduh, memang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, kepercayaan diri yang selama ini dipertontonkan oleh Roy Suryo betul-betul terbantahkan semua, terpapar di depan mata kita ketika tantangan balik datang dari sosok yang memahami betul seluk-beluk digital forensik secara mendalam. Dan saya yakin juga selama ini Rismon banyak ketemu dengan kolega-kolega daripada Roy Panci dan Tipa. Saya curiga memang dia melakukan perekaman ya pada saat ketemu dengan mereka-mereka semua. Dan itu memang betul-betul menjadi alarm yang sangat kuat bagaimana orang-orang yang ada di balik isu ijazah ini akan terkuak ke depan. Sebab itu wajar saja kalau narasi mereka sudah mulai terlihat berlubang. Nah lebih dalam kalau kita mau usut lagi, apa yang membuat mereka semakin terpojok sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Karena yang pertama, bukti digital tidak bisa didebat dengan opini sahabat. Itu harus dicatat baik-baik. Artinya jika Bung Rismon Sianipar ini benar-benar membuka siapa saja bohir di balik isu ini, maka kredibilitas para tokoh ini akan hancur seketika, termasuk para pengacaranya. Artinya mereka kini benar-benar terjebak antara mempertahankan gengsi atau
menyelamatkan diri masing-masing. Itu yang terjadi dengan situasi Rismon yang tiba-tiba berbalik. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, benar-benar kita sedang menyaksikan babak akhir dari sebuah skenario besar. Artinya upaya merayu kembali Rismon yang dilakukan oleh Roy Panci ini benar-benar menunjukkan bahwa Roy Panci sadar tanpa dukungan daripada Rismon Sianipar sebagai ahli, narasi mereka hanyalah rumah kartu yang siap roboh diterjang angin. Nah, apakah Rismon akan tetap teguh pada pendiriannya untuk membongkar semuanya, atau akan ada kompromi di balik pintu yang tertutup? Satu yang pasti, bahwa yang namanya kebenaran itu akan selalu mencari jalannya sendiri. Dan para aktor di balik, saya kira ini mereka mulai merasa gerah, sahabat. Apalagi kalau kita melihat dari sudut pandang digital forensik, ya. Artinya metadata itu tidak bisa berbohong, sahabat. Mengapa ancaman Rismon Sianipar begitu mematikan bagi posisi Roy Suryo? Karena dalam dunia digital forensik, bukti bukan sekedar gambar yang dilihat mata telanjang. Rismon menantang pada level metadata dan keaslian piksel. Artinya jika Rismon membongkar isi perut dari dokumen atau foto ijazah yang diperdebatkan, ia tentu bisa menunjukkan kapan dokumen itu dibuat, kapan dokumen itu diedit, atau bahkan siapa pemilik perangkat yang pertama kali memprosesnya. Roy Suryo yang selama ini dikenal sebagai pakar telematika kini betul-betul menghadapi lawang yang menggunakan metode ilmiah yang saya kira lebih mutakhir, ya. Artinya ancaman Rismon untuk membongkar bohir seperti yang saya sampaikan di awal video, berarti ia benar-benar siap menelusuri jejak digital aliran data hingga ke sumber pendanaannya. Inilah yang membuat saya kira pihak Roy ini sangat gerah. Karena jejak digital itu sekali lagi abadi dan Rismon Sianipar tahu cara membacanya. Yang kedua, apa yang membuat mereka ketar-ketir? Secara hukum, sahabat, posisi Roy Suryo, Dr. Tipa dan tim pengacaranya berada di zona merah. Jika Rismon Sianipar benar-benar membuktikan bahwa narasi ijazah palsu ini adalah hasil rekayasa atau pesanan pihak tertentu atau yang biasa kita sebut dengan bohir, maka unsur pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang penyebaran berita bohong yang menerbitkan keonaran bisa menjerat mereka. Dan bahkan lebih jauh, jika terbukti ada aliran dana atau instruksi dari tokoh tertentu untuk menggulirkan isu ini secara sistematis, mereka bisa diseret dalam delik penyertaan pasal 55 KUHP. Inilah alasan mengapa narasi merengek atau upaya rekonsiliasi muncul. Mereka sadar jika Rismon berdiri di podium saksi ahli dengan bukti digital yang tak terbantahkan, pembelaan hukum dari pengacara manapun saya kira akan rungkat. Mereka tidak lagi melawan opini publik, tapi melawan fakta sains hukum, sahabat. Dan saya yakin sekelas Refli Harun pun tidak akan bisa berkutik. Oleh sebab itu kita tinggal menunggu. Artinya apakah kejujuran ilmiah Rismon Sianipar akan meluluhlantahkan karir politik dan reputasi para tokoh ini? Baik itu Roy Suryo, Dr. Tipa yang sedang bermain api dengan data dan kini apinya mulai membakar balik.
Ketika seorang ahli forensik mulai bicara tentang aktor intelektual, itu artinya sahabat, permainan ini sudah selesai, atau biasa dikatakan oleh sahabat-sahabat game over. Bagi mereka yang mencoba memanipulasi kebenaran demi agenda tersembunyi. Dan sekali lagi, menurut pembacaan saya ini erat kaitannya dengan agenda 2009. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.